Ya, materi masih ke episode 20 berapa? 3 ya? Tentang terperdaya atau 24. Cek aja sendiri di YouTube. Dan ini pertemuan ketiga atau keempat. Cek juga nanti di YouTube ini pertemuan keberapa dari episode tentang terperdaya. Kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi bilang makasih buat kalian yang hadir langsung terutama ke sini dalam kondisi banjir. Kalian mengusahakan semoga langkah kaki kalian tuh menjadi sebab kita di akhirat selamat ya, terutama di atas as-sirat. Karena rata-rata orang itu terperdaya ketika udah di atas as-sirat. Dimana, atau bukan terperdaya, mungkin bahasanya gini. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan bahwa Al-Qintarah adalah sebuah jembatan yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Dan kemungkinan yang paling tepat adalah, kenapa beliau bilang kemungkinan? Karena kalau untuk perkara akhirat tuh nggak bisa dipastikan timelinenya. Oke. Kita yakin nggak Ocit di akhirat ada mizan? Yakin. Ada pemberian catatan amal, yakin? Yakin ada telaga Al-Kautsar, ya kan? Cuman kapan telaga Al-Kautsar, kapan mizan, kita nggak tahu timelinenya yang mana. Apa mungkin aja ternyata terjadinya berbarengan bisa jadi, atau orang ini mah eta dulu, orang ini mah itu dulu, bisa aja, hanya Allah yang tahu. Makanya kenapa kalau berbicara tentang akhirat, kalau dalilnya sahih kita langsung imani. Tapi kalau dalilnya sahih ya kita imani, tapi nggak dikasih tahu timelinenya yang mana dulu, maka kita nggak bisa memastikan 100%. Tapi yang bisa kita pastikan tuh yang emang bener timelinenya. Contohnya, masuk neraka dulu atau dihisap dulu? Ya jelas hisap dulu ya dong, gak usah ragu kalau kayak gitu ya. Nah tapi kalau Al-Qintarah, jembatan ini, Al-Qintar, ini Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan kemungkinan besar Al-Qintar ini terjadinya setelah As-Sirat, sebelum masuk surga. Dari beberapa dalil yang kemudian disimpulkan, kemungkinan paling tepat adalah Al-Qintar ini adalah setelah As-Sirat. Jadi beres hisab dan lain-lain di padang mahsyar, udah pemberian catatan amal, udah ditimbang amal, udah beres itu semuanya, baru kita nyeberangi As-Sirat. As-Sirat itu adalah poin yang paling terakhir sebenarnya. Kalau itu udah pasti. As-Sirat itu adalah jembatan menuju surga. Jadi itu jelas. As-Sirat itu setelah beres hisab, setelah beres catatan amal, setelah beres pemberian buku dan itu beres semua, baru itu As-Sirat. Tapi ternyata di ujung As-Sirat masih ada satu lagi, yaitu Al-Qintar, yakni jembatan yang jembatan ini khusus untuk kisos antara muslim dengan muslim lainnya. Yang mana orang-orang yang ternyata dia udah nyeberangi As-Sirat, kemudian di Al-Qintar dia pernah zolim ke orang lain sehingga di situ pahalanya diambil oleh orang yang dia zolimi dan akhirnya dia masuk neraka. Nah maka teman-teman kalau lagi perjalanan menuju kajian, walaupun emang pada umumnya dosa yang berkaitan dengan orang lain, bukan berkaitan dengan Allah aja, itu tobatnya lebih gampang atau lebih susah, Regan? Lebih susah. Lebih susah. Dosa terbesar dalam Islam tuh apa, Azmi? Kafir, musyrik, ya. Termasuk ninggalin sholat. Bagi yang berpendapat meninggalkan sholat adalah kekafiran, berarti ninggalin sholat adalah dosa murtad, dosa musyrik selevel. Ninggalin sholat tuh. Tapi perbuatan musyrik, perbuatan murtad, perbuatan ninggalin sholat, itu dosanya hanya ke Allah. Sehingga kalau kita taubat, Allah langsung terima. Adapun kalau dosa ngebunuh, ngegibah, ngefitnah, ngebully, itu dosanya kaitan dengan manusia.
yang mana untuk tobatnya akan lebih sulit. Bukan berarti manusia lebih mulia dari Allah, bukan. Tapi justru dengan keadilan Allah, Allah jadikan dosa antar manusia itu lebih sulit untuk ditobati. Allah mah maha pengampun, tapi manusia nggak maha pengampun. Makanya keliru kalau ada yang ngomong gini, udah maafin aku dong, Allah aja maha pengampun, masa kamu nggak ngampuni saya? Salah, analoginya kebalik. Allah mah maha pengampun, sedangkan kamu nggak maha pengampun. Allah maha pengampun, tapi saya nggak maha pengampun. Makanya kalau Allah mah bisa ngampuni kamu, kalau saya nggak selalu bisa maafin kamu. Itu kan harusnya, kadang logikanya suka kebalik kata orang-orang yang buat postingan teh. Udahlah maafin mereka aja. Allah aja maha pengampun, masa kamu nggak mau maafin dia? Salah, itu kebalik. Ya. Paling kalau mau pakai ayat Quran. Di mana Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Nah, kalau gini tepat. Hendaklah mereka yang dizolimi itu berlapang dada dan memaafkan. Bukankah kamu mau kalau Allah memaafkan dirimu? Jadi gitu, kalau kita berlapang dada dan memaafkan, itu Allah akan mengampuni sebagian dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi itu ya kalimat yang lebih tepatnya. Nah, kalau kalian lagi pengajian, coba deh lagi perjalanan ke sini 30 menit. Kan tadi berangkat jam berapa kan? Nyampe sini jam 7. Nyampe sini jam 9 lebih. Eta 2 jam. Coba orang-orang yang perjalanan ke kajiannya tuh panjang, itu pakai deh untuk ngerenung sama dosa-dosa yang kaitannya dengan orang lain, yang mana kita bisa kepleset itu nanti di jembatan akhir menuju surga, kita kepleset ke neraka. Coba saat lagi kajian tuh taruh rasa, ya Allah, jadikan perjalanan ini permudah aku untuk masuk surga, dan jadikan amalku ini menjadi amal yang besar, sehingga kalaupun nanti di akhirat aku dosanya banyak, aku pahalanya diambilin oleh orang-orang yang pernah aku zolimi, mudah-mudahan gak sampai habis. Karena aku udah ngumpulin pahala di antaranya menuju kajian ini, ya Allah. Coba taruh rasa itu teman-teman. Di saya perjalanan menuju kajian tuh jadi lebih kerasa feelingnya. Jadi lebih kerasa aja. Terus kalau kalian udah ngelakuin itu, jangan ngerasa kalian udah hebat. Wah, aku udah perjalanan jauh selama 1 jam, 1,5 jam saya istighfar di jalan. Jangan dulu ngerasa hebat. Karena kalian belum selevel dengan Salman Al-Farisi. Yang Salman Al-Farisi itu melakukan perjalanan, tahu kayak gimana perjalanannya? Ya, sampaikan ya. Secara singkat aja, karena kajian malam hari ini bukan tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu awalnya dari mana? Farisi itu apa? Iran atau Persia. Ya. Sebentar. Kenapa saat aku mencarinya hilang? Nah, ini dia. Ini bukan. Allahu Akbar. Bentar ya, sebentar teman-teman. Pokoknya beliau tuh ke 6 negara. Muter-muter. Aduh, ya Allah. Kadang suka gemes gitu kalau udah nge-save tapi hilang gitu. Bismillah. Ya Allah. Permudah ya Allah untuk bertemu ini. Enggak. Ini dia. Alhamdulillah. Allah kabulin doa ya. Perjalanan hidayah Salman Al-Farisi itu dari mana? Pertama dari Iran. Oke. Dari Iran menuju Syams alias Suriah. Dari Suriah menuju Mosul. Mosul itu di Irak, ya, Irak utara tuh. Dari Irak utara menuju Nasibin. Nasibin tuh daerah dekat ke Turki, tapi masih jauh sih dari Turki ya. Kemudian dari Nasibin kemudian ke Amuria. Amuria tuh Turki tapi bagian yang Eropanya gitu. Dekat Greece. Kalau Greece tuh apa sih? Yunani ya? Dekat Yunani, bayangin ke Amuria. Kemudian dari Amuria ke Khaybar, dari Khaybar ke Madinah. Dan itu perjalanan Salman Al-Farisi itu perjalanan yang penuh dengan darah dan keringat. Sampai harta Salman Al-Farisi juga habis kan. Pas bagian ending, pas mau menuju ke Mekah, itu hartanya Salman tuh dirampok. Lalu Salman dijadikan budak. Tapi ternyata perjalanan yang luar biasa itu membuahkan hasil yang luar biasa. Sampai akhirnya tuh ketika ketemu sama Nabi SAW, itu di bagian endingnya Salman tuh gak kuat untuk memeluk Nabi SAW sambil nangis. Dan sampai Nabi SAW tuh ngasih sebuah
pujian yang gak bisa dibayangkan oleh siapapun kehebatan Salman Al-Farisi. Yaitu apa? Sambil Nabi SAW memegang Salman Al-Farisi dan beliau bersabda, andai hidayah Allah tuh ada di bintang Sirius, niscaya orang semacam Salman akan menggapainya juga. Dan di antara hadis yang paling nyentuh hati banget tentang Salman adalah apa? Surga merindukan Salman. Karena perjalanannya luar biasa. Jadi kalau kalian udah melakukan perjalanan yang abis-abisan, keluar kota, ya, ada juga tuh yang sampai dari Jakarta naik motor ke Bandung untuk ikut kajian Arizal, ya. Maka itu luar biasa, patut diapresiasi. Cuman kalau kita mau membandingkan diri kita dengan ulama atau sahabat Nabi SAW, kita belum ada apa-apanya. Sehingga kita udah ekstrim usahanya, udah usaha maksimal, tapi hati tetap ngerasa gak ada apa-apanya. Disitulah Allah akan makin sayang. Saat kita beramal soleh, tapi kita ngerasa gak ada apa-apanya, itu Allah makin cinta sama kita, teman-teman. Poin yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan tentang terperdaya adalah poin ini, teman-teman. Yakni orang. Kita udah ngebahasnya berapa poinnya tentang terperdaya itu, udah berapa kita bahas? Udah ingat gak? Belasan ya kalau gak salah dari episode yang dulu-dulu. Sekarang orang terperdaya yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mereka yang mendahulukan amal yang tingkat pentingnya tuh lebih lebih di bawah. Padahal ada amal yang lebih tinggi derajatnya. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas ya dulu ya. Cuman kita berusaha untuk menggali lebih lanjut. Contohnya ada orang-orang yang dia melakukan amal soleh, tapi dia gak perhatian dengan situasi kondisi, sehingga amal soleh dia membuahkan dosa. Atau kalaupun gak dosa, setidaknya bikin orang jadi gak nyaman dengan dia. Jadi kalau bikin orang gak nyaman tuh bisa sampai derajat dosa, bisa juga sampai derajat makruh aja. Contoh, orang-orang yang dia, ini banyak contohnya teman-teman ya. Pas misalnya lagi acara gitu ya, camping atau sebagainya, dan itu aman-aman aja, gak apa-apa. Di tempat camping ada orang yang ahli ibadah, akhirnya dia tahajud di tenda. Dan sambil tahajud dia keraskan suaranya dengan niat syiar katanya. Eta bukan syiar, eta ganggu orang yang lagi tidur. Dan ingat, di dalam pembahasan persahabatan Islam, kita tuh jangan nyuruh teman-teman kita ngelakuin hal yang sunnah. Itu penting loh. Jangan nyuruh orang ngelakuin hal sunnah. Cukup contohkan aja. Kalaupun suatu saat kita nyuruh hal yang sunnah, itu sekali-kali aja. Jangan keseringan. Kalau lagi ceramah, gak apa-apa. Ceramah kan ini gak nyuruh langsung ya. Ini nyuruhnya secara general. Teman-teman, ayo kita perbanyak puasa sunnah. Ayo kita baca Quran sehari 1 juz. Gak apa-apa. Tapi kalau langsung nunjuk ke misalnya, Cid, baca Quran sehari 1 juz, Cid. Nah, ayo baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Ya. Yang wajib mah hanya baca Al-Fatihah dalam sholat. Yang sunnah mah, kalau selain itu sunnah hukumnya. Yang wajib tuh mengamalkan Quran. Adapun baca rutin Quran hukumnya sunnah kan. Nah, salah satu adab dalam persahabatan adalah jangan nyuruh yang sunnah. Kecuali kadang-kadang banget. Yang lebih bagus bukan nyuruh tapi mencontohkan aja. Jadi gak usah nyuruh misalnya Regan lagi main ke rumah A di waktu duha, terus A tiba-tiba bilang, Gan udah sholat duha belum? Regan gak pernah sholat duha, tiba-tiba ditanya udah sholat duha belum? Kan gak enak ke Regannya. Mau bilang belum, emang gak mau gitu ya. Mau bilang enggak, takut dikira gak suka. Nah jadi kita tuh harus ngerti gitu. Makanya para ulama ngingetin jangan nyuruh hal-hal yang sunnah tuh jangan. Nah ini tahajud dengan suara keras ganggu orang tidur. Dia ngelakuin amalan sunnah sampai akhirnya ngelakuin hal yang dosa, ngeganggu orang lain. Ada orang-orang yang tahajudnya lama, pas sholat subuhnya ngantuk, akhirnya bablas tidur. Atau sholat subuhnya pernah ayat tahajud mantep di sebuah pesantren, disuruh ngimamin. Tahajudnya lumayan 1 atau 1,5 jam.
datang ngabring anak-anak asrama pada tahajud, ada yang nangis-nangis. Giliran sholat subuh eta mah ada yang pas lagi sujud gak bangun-bangun. Pas imam udah rakaat kedua, dia kan baru sujud sekali. Dan dia baru bangun pas imamnya udah berdiri dan dia langsung berdiri. Gak duduk antara dua sujud, gak sujud kedua. Sholatnya gak sah itu. Ada yang kayak gitu. Maksain tahajud, enakan gitu kalau tahajud jadi makmum gitu. Pas sholat subuhnya tidur. Janganlah teman-teman. Banyak yang kayak gitu. Ingat ya, amalan yang paling Allah cintai adalah amalan apa? Wajib. Amalan wajib itu yang paling Allah cintai. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang sunnah sampai mengabaikan yang wajib. Atau melakukan yang sunnah tapi malah jatuh ke dosa yang haram. Jangan. Kekajian Islam, hukumnya kan sunnah gitu. Yang wajib mah kita mengamalkan ilmu Islam yang fardu ain, itu wajib. Tapi kalau ikut kajian secara langsung offline hukumnya apa? Sunnah. Ini ada orang yang ke kajian, misalnya kajian Ustadz Hanan Ataki, bareng sama ceweknya gitu. Dan itu banyak kan kejadian gitu. Kajiannya mah hukumnya nggak wajib. Yang wajib mah kita belajar ilmu Islamnya kan. Ilmu Islam yang paling fundamental, yang urgen tentang tauhid dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya nggak bisa offline pun bisa online. Lah ini sengaja pengen kajiannya tuh offline tapi sambil bawa pacar. Ya itu banyak kejadian gitu. Walaupun ya itu secara teori itu salah ya. Tapi secara realita kita nggak bisa tutup mata. Ada orang-orang yang kayak gitu awalnya. Ngajakin pacarnya buat kajian. Ya, dan saat itulah refreshing. Yang biasanya ngajak ke bioskop sekarang ngajaknya ke kajian. Tapi ujung-ujungnya justru ceweknya yang dapat hidayah gitu ya, ini minta putus. Ada yang kayak gitu real. Ada punya murid kayak gitu. Dan sekarang dia udah jadi ustadz gitu, Masya Allah kayak gitu. Ya awalnya pacaran, semakin dekat dan ceweknya yang dapat hidayah. Cowoknya sempat dulu menyimpang, habis itu balik lagi ke hidayah. Unik lah cara Allah tuh unik. Ya. Tapi tetap kita katakan yang keliru mah keliru. Cuman kalau ada orang yang melakukan kekeliruan itu, kita coba sabar kita. Ya, beri waktu. Ada ucapan statement kayak gini dari para ulama. Kasih kesempatan temanmu untuk berbuat salah. Tapi tolong jangan disalahpahami juga statement ini ya. Akhirnya kalau teman kita zina, oh sok gak apa-apa. Zina dulu aja gitu ya. Gak kayak gitu. Tapi maksudnya ada momen dimana teman kita salah dan jangan terus-menerus diserang dengan nasihat. Gitu. Ada momen dimana kita stop dulu nasihat. Dia juga udah ngerti kok. Ada orang yang udah rutin pacaran, bahkan zina, udah ngerti keharamannya. Ya jangan dicerca terus. Hoi jangan zina, hoi jangan pacaran, hoi jangan zina, hoi jangan pacaran. Kasih dia waktu. Ya. Bahkan bisa jadi dengan kita ngasih nasihat yang lain itu lebih nyentuh. Contohnya apa? Bro, coba kamu perbanyak bakti ke orang tuamu gitu. Padahal dosanya zina, tapi kita nyuruhnya bakti ke orang tua. Tapi bisa jadi dengan dia bakti ke orang tuanya ridho, orang tuanya ngedoain ampunan untuk anaknya, akhirnya anaknya jadi berhenti zina. Bisa aja kayak gitu. Ya, oke. Jadi itulah terperdaya, yakni orang-orang yang ngelakuin amalan yang sunnah, sampai dia lalai sama yang wajib. Ya, ada orang yang misalnya, ini nih contohnya, ini dikasih contoh langsung ya. Dia punya uang untuk haji, dan orang tuanya miskin. Ya. Menafkahi orang tua, kalau orang tua miskin hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Kalau ada uang yang mana kalau dia pakai uang tersebut sampai orang tuanya jadi gak bisa ternafkahi, dia malah pakai buat haji, orang tuanya malah jadi gak dikasih nafkah, dosa dia. Yang harus dia lakukan adalah nafkahi orang tuanya. Hajinya walaupun harus di cancel gak apa-apa gitu. Ingat nafkah, bukan hadiah. Udah kita bahas ya. Kalau hadiah lain cerita. Kalau misalnya orang tua kita udah terpenuhi biaya hidup untuk kebutuhan primernya, tapi orang tua kita minta tolong dong ajakin mama jalan-jalan ke Jepang dan sebagainya, ini jangan. Dahulukan haji daripada ngajakin orang tua kita jalan-jalan ke Jepang, Eropa dan sebagainya, apalagi negeri-negeri kafir. Tapi kalau ini mah orang tuanya miskin, buat makan aja kesulitan, anaknya punya duit yang cukup buat haji,
Tapi kalau dipakai haji, orang tuanya jadi nggak dapat nafkah. Nafkahi orang tua dulu, walaupun hajinya jadi nggak jadi. Termasuk juga umroh. Ate suka heran gitu ya. Ada orang tuh nggak ngerti apa. Bahkan sebagian orang yang kurang berilmu, tapi dia punya hati nurani, malah lebih tepat pilihannya. Ada orang punya duit 30 juta. Dia bisa umroh dengan 30 juta. Cuman kalau dia umroh, habis tabungan. Dia jadi gak bisa nafkahi ibunya, padahal ibu bapaknya miskin. Ada sebagian orang yang malah lebih milih umroh, dan ibu bapaknya akhirnya cuma bisa, ya ibu bapak bayangin kalau anaknya umroh terus ngasih tau, mama aku umroh. Kira-kira mamanya bakalan marah gak gitu? Oh, dasar kamu umroh tapi ibu bapak gak dikasih nafkah. Rata-rata orang tua gak akan gitu. Orang tua akan menyembunyikan rasa sedihnya, dan akan mendoakan semoga umrohnya mabrur. Amat sedih dah kalau emang ada real kayak gitu. Anak kudu ngerti dong. Kalau orang tua kaya nggak apa-apa umroh aja. Orang tua misalnya udah terpenuhi kebutuhan primernya, sekunder, bahkan tersier, apalagi setelah tersier, kuatrel, apalagi pokoknya udah terpenuhi semuanya. Ya udah umroh aja, nggak usah izin ke orang tua juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini orang tua kebutuhan primer belum terpenuhi, dia malah umroh. Itu dosa. Dosa. Termasuk juga orang yang misalnya dia umroh, terus jadi gak ada lagi keuangan, jadi gak cukup untuk nafkahi keluarganya. Ini juga dosa jadinya. Lain cerita kalau emang umrohnya tuh diumrohin sama perusahaan, itu gak apa-apa. Ya, kalau udah mau diumrohin perusahaan ya jangan nolak. Tapi kalau emang perusahaannya ngasih pilihan mau umroh atau mau duit aja. Kalau umroh seharga 25 juta, kalau duit cuma dikasihnya 15 juta. Pilih 15 juta. Jangan milih umroh. Kalau emang kondisinya kalian wajib menafkahi orang tua dan keluarga kita miskin. Walaupun itu selisih 10 juta, tapi mending uang daripada umroh. Bukan karena kita merendahkan syariat umroh, tapi kita harus tahu mana yang prioritas. Ada lagi yang terperdaya masih di poin ini, mendahulukan yang wajib, tapi ada yang lebih wajib yang dia malah gak lakuin. Contoh, dan pernah terjatuh ke ini sih. Serba salah dan sempat stres. Mungkin sampai tahapan depresi. Belum pernah ke psikiater ya seumur hidup ya. Tapi mungkin tahapannya udah stres, udah sampai depresi juga mungkin ya. Bahkan sampai kabur dari rumah. Kabur dari rumah tuh 2 kali teman-teman. Yang pertama karena masalah ini, dan yang kedua karena waktu setelah nikah keluar dari kuliah, orang tua gak setuju dan akhirnya kabur dari rumah. Dan itu paling lama tuh sampai 1 tahun. Adapun kabur yang pertama, di antara alasan kabur dari rumahnya sampai ibu nangis, sampai dicari-cari sama ibu adalah ibu masih belum paham tentang cara mensucikan najis. Jadi kalau ada najis, dan rumah Ate kan gede banget ya, rumah orang tua Ate gede banget, 3 lantai. Dan orang tua tuh perfeksionis dalam bersih-bersih rumah. Kalian kalau misalnya ada kaleng diisi sama pensil, ya perlu dibersihin gak? Gak usah kan? Kalau Mama Arizal tuh harus dibersihin satu persatu pensilnya. Kebayang gak sih? Dan punya job untuk ngebersihin rumah. 3 lantai harus nyapu, ngepel tiap hari. Kalau nyapu ngepel aja mah insya Allah bisa, otot kuat. Tapi yang jadi problem adalah musuh bebuyutan adalah cicak. Dan juga binatang-binatang najis lainnya. Ada salah satu binatang yang mulia sih sebenarnya, itu kelelawar. Kelelawar tuh binatang yang mulia loh. Itu sampai ada kan, kelelawar tuh sampai doa ke Allah. Ya Allah, hancurin ketika Masjidil Aqsa itu mau tenggelam ya, mau dihancurin sama Yahudi. Itu kan salah satu yang doa sungguh-sungguh ke Allah tuh malah itu kelelawar. Kelelawar tuh doa ke Allah. Lupa lafaz hadisnya, mauquf ya, dari Salman Al-Farisi. Jadi ini bukan ucapan Nabi SAW, tapi ini ucapan Salman Al-Farisi. Kurang lebih doanya gini, ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu itu ya Allah. Itu kelelawar. Jadi secara personal gak benci kelelawar. Cuman keberatan ketika kelelawar neangan nu amis-amis apa itu teh
makan buah terus kan kelelawar najis itunya nya. Karena kelelawar tuh binatang yang mulia, nggak boleh dibunuh, otomatis nggak boleh dimakan. Kotoran hewan yang nggak boleh dimakan, hewan tersebut berarti kotorannya najis. Dan itu najis di teras. Dan Mama Aan nyuruh ngebersihin tiap hari. Stres kan. Udah mah kering lagi. Mama Ama seringnya langsung dipel. Terus sering bilang mama itu najis. Sedangkan kalau mau ngebersihin najis kan harus dibersihin dulu. Habis itu harus diguyur air. Mama enggak, langsung dipel aja tanpa diguyur air. Di situ kan sering cekcok dan suka marah ke orang tua. Orang tua salah. Tapi lebih salah lagi ketika marah ke orang tua. Cuman jujur pada saat itulah stres, depresi. Karena tuh jadinya kejebak banget. Kalau aku nggak bersihin najis dengan cara yang benar, aku takut sholat nggak sah. Tapi kalau aku ngasih tahu ke orang tua nggak nerima. Kalau aku marah, aku durhaka. Kebayang nggak sih teman-teman posisinya gitu? Kabur dari rumah, nggak bawa apa-apa, motor tinggal, kabur jalan. Dan di situ Mama sampai nangis-nangis, sampai pokoknya habis sholat Isya Mama doa nangis, ya Allah temukan anakku ya Allah. Dan itu nyari kemana-mana. Dan akhirnya Mama punya feeling kalau Arizal tuh kalau misalnya udah buntu pasti larinya ke Masjid Darut Tauhid Agim. Bener aja, ke situ dan pas jam 11 malam tiba-tiba ada kakak ayo dek pulang gitu. Habis itu ketemu Mama dan Mama nangis pada saat itu. Nah, siga sinetron kiri kalian tuh ngedengernya bener serius gitu. Ambil pelajarannya teman-teman. Bahwasanya orang selevel Arizal yang paham agama pun emang kadang-kadang diuji kayak gitu, terjebak sampai stres, sampai depresi. Makanya kalau ada orang stres dan depresi itu jangan dibilang kurang ngaji, jangan dibilang kurang sholat. Itu posisinya bisa bilang itu momen dimana ngerasa iman Arizal tuh belum pernah sebaik itu. Bahkan kalau dibandingkan sekarang yang udah hafal Quran, dibandingkan dengan momen itu momen yang lebih indah. Ibadah Ariza bisa khusyuk, hafalan Quran tuh 5 juz tapi di murojaahnya tuh sambil penuh penghayatan. Beda sekarang mah udah hafal Quran tapi murojaah cepet. Soalnya kalau murojaahnya pelan-pelan nantinya hilang hafalan. Itu momen dimana iman Ariza lagi ngerasa enak gitu, lagi mungkin bisa dibilang peaknya pada saat itu. Walaupun secara ilmu masih minim, tapi secara keimanan lagi ngerasa ada di peak puncak gitu, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau setelahnya. Tapi Allah uji dengan seperti itu. Ada ujian tuh beda-beda. Dan pada momen itu bilang gagal karena marah-marah ke mama, marah-marah ke ayah juga gara-gara najis. Cuman jujur ya minta, ya Allah beri aku jalan keluar, ya Allah aku bingung harus ngapain ya Allah. Tetap nangis sambil doa ke Allah minta jalan keluar. Dan emang itu masih problem sebenarnya sampai sekarang. Cuman sekarang Allah karuniakan kemudahannya adalah misah dari orang tua. Orang tua ngebeliin rumah, atau beli rumah dari orang tua sih. Dan jadi udah misah rumahnya, sehingga rumah Arizal yang sekarang yang kalian sering ngaji itu di Bandung itu steril dari najis. Kalau ada murid-murid yang tinggal di rumah atau lagi hire mereka untuk bersih-bersih rumah, bilang itu ada najis cicak, bersihkan dengan cara mazhab Syafi'i. Bersihin dulu najisnya, kemudian kucirin air. Jangan langsung dipel. Nggak peduli kamu ngikutin mazhab Hanafi, tapi kalau kamu lagi di rumah Arizal, lakuin apa yang perintahkan. Kalau enggak, gajimu bisa haram. Udah nggak hire kamu untuk ngelakuin bersih-bersih sesuai SOP Arizal, sedangkan kamu ngebersihin bukan dengan SOP Arizal, haram nanti gajinya gitu. Nah gitu teman-teman, mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Ini kegagalan Arizal, tapi emang berat gitu, berat. Dan semoga kegagalan Arizal ini jadi pelajaran buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa lebih bijak. Mungkin caranya adalah dengan kalau di rumah misalnya orang tua nggak ngerti cara bersihin najis yang bener, akhirnya najis menyebar kemana-mana. Mungkin salah satu solusinya adalah, udah deh, daripada aku stres dan gila, mending aku taklid ke mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi, untuk ngebersihin najis tuh tahu di mana ya? Diilangin najisnya, nggak harus disiram air. Misalnya ada manusia gitu. Cara biar nggak najis gimana? Bebas, asal hilang, itu aja. Jadi maaf banget ini kalau fikih kan kadang-kadang sampai ke ekstrim ya.
sampai ke pembahasan ekstrim itu. Misalnya kalian nyewa kucing gila gitu. Yang kucing gila ini makanin manusia itu sampai dijilat-jilat lantainya. Hilang kan ya? Udah jadi suci itu. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi itu menghilangkan najis tidak harus dengan air. Tapi bisa dengan cara apapun, dengan cara asal hilang aja zatnya. Kalian mau siram pakai nutrisari, boleh. Jadi kalian cebok pakai Milo, boleh gitu. Cebok pakai Milo. Dalam artian suci, walaupun emang ada larangan sih bersuci dengan makanan atau minuman yang diminum, tapi secara fikihnya ya hilang, asal hilang najisnya, hilang udah jadi nggak najis lagi. Atau kalian ngikutin mazhab Maliki di mana selama najisnya hilang maka tempat tersebut tetap najis, tapi najisnya nggak akan tertransfer ke tubuh kita. Misalnya mungkin dengan cara itu ya. Terserah deh. Kalau Arizal jujur dalam masalah najis nggak bisa move on Arizal. Ya, maka Arizal tetap dengan pendirian Arizal tersebut, cuman sosialisasikan dengan orang tua. Kalau kalian gak harus ngikutin Arizal ya, saran Arizal kalau kalian posisinya sama dengan AA, kalian mending taklid ke mazhab Maliki. Ingat ya, dalam masalah najis kalau mazhab Maliki itu apa? Kalau najisnya udah hilang, saya di lantai ada najis kucing, terus udah hilang, lantainya tetap najis, cuman gak akan tertransfer ke kita. Walaupun kaki kita basah, terus kita nginjak di bekas tai kucing tersebut yang belum diguyur air, belum, maka si lantai itunya tetap najis, tapi najisnya gak akan tertransfer ke kita gitu. Jadi berarti kalau ngikutin mazhab Maliki, orang tua Arizal nih ngepel kelelawar, jadi suci nggak? Nggak, tetap najis. Cuman kalau udah nggak ada kelelawarnya, break dance di atas lantai tersebut nggak akan tertransfer najisnya gitu. Paling itu sih saran Arizal, ngikutin mazhab Maliki aja. Daripada kalian depresi kayak Arizal, bisa gila soalnya. Dan Arizal termasuk yang mentalnya lemah. Kalau yang lebih lemah dari Arizal bisa sampai ke derajat gila. Kalau Arizal mah, istri Arizal udah tahu kalau Arizal masalah najis itu bisa tanda kutip maaf ya kalau jadi berubah jadi Super Saya 2 gitu teman-teman. Maaf kalau ini bahasanya lebay ya. Bahasa Dragon Ball. Kalau juga ini lagi-lagi pengen nyampein kegagalan Arizal untuk jadi pelajaran. Tuh sayang banget sama anak Arizal, sama Zai, sama Yusuf, sama Daniel. Tapi kalau mereka udah ngelakuin hal yang udah masalah najis yang disengaja. Jadi kalau anak Arizal ngompol, nggak akan marah. Ya, Yusuf ngompol, Daniel ngompol, nggak akan marah, nggak marah. Kasihan gendong gitu ya, mandiin, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Zaid dulu juga ngompol gitu, nggak apa-apa. Emang waktu masih kecil. Tapi kalau udah masalah sengaja menajiskan diri, kayak pernah kasusnya tuh anak Arizal yang ketiga, Daniel, dia iseng-iseng pipis di tisu. Padahal pipisnya cuma 1 tetes. Bukan pipis yang sampai cuer gitu, enggak. Pipisnya cuma 1 tetes di tisu, terus tisunya dibuang ke karpet. Terus nanya, Daniel sayang, tadi gimana najisnya? Cuman kan Danielnya mungkin udah langsung takut. Kalau ngelihat udah serius tuh Daniel langsung takut. Jadi dia nggak ngejawab, dia malah diem aja. Langsung berubah. Tembok pukulin, dah. Kenapa kamu pipis? Itu sampai anak Arizal trauma. Dan itu ngerusak mental anak sebenarnya. Dan kenapa nyuruh kalian untuk nunda nikah sebelum kalian beresin mental kalian, supaya kalian gak jadi kayak Arizal, itu alasannya. Tapi sebagai kafaratnya, bukan kafarat istilahnya, sebagai istilahnya penghapus kesalahan Arizalnya, setelah kejadian itu langsung peluk Daniel gitu. Kalau Daniel sama Yusuf nggak pernah mukul sama sekali, nggak pernah main fisik ke Yusuf dan Daniel. Yang dizolimi abis-abisan tuh Zaid, yang sampai tampar, pukul, jambak, dan minta maaf ke Zaid ya Allah. Nah, karena Zaid udah sering sakiti. Tapi kalau Yusuf Daniel nggak pernah sakiti secara fisik, tapi secara mental iya. Kalau masalah najis sampai teriak-teriak. Jadi kalau kalian ngeliat postingan Arizal, kenapa sih nyuruh nunda nikah? Sebenarnya bukan nyuruh nunda sih. Kalau Regan sanggup nikah cepet, nikah aja Regan cepet ya. Cuman masalahnya punya trauma masa lalu yang nyadar gitu. Untuk ngilangin trauma, ngilangin stres, ngilangin depresi itu berat.
Dan kalau kalian ada di posisi itu, mending beresin dulu daripada anak yang jadi korban. Jadi nggak selalu ketika kita ngasih nasihat kita tuh udah pro. Kita ngasih nasihat belum tentu kita pro. Kita ngasih nasihat bisa jadi karena kita nggak ingin orang-orang jatuh ke kesalahan yang sama. Dan jatuh ke sini teman-teman. Terperdaya. Dan semoga Allah beri kelapangan dan kemudahan untuk keluar dari semua masalah ini. Ya, masalah masalah keluarga, dan semoga anak-anak nggak ada yang jadi dendam, nggak ada yang jadi mentalnya rusak gara-gara kesalahan sebagai orang tua. Astagfirullahaladzim, suka sedih kita. Benar sedih amat. Oke. Ada lagi ya yang kayak orang-orang yang misalnya sedekah padahal dia masih punya utang. Utang harus dibayar tapi ketika punya uang dia malah sedekah. Ini dia terperdaya, mendahulukan yang gak wajib padahal ada yang wajib. Apalagi contohnya? Ada orang yang punya janji, dia janjian tapi bertepatan dengan Jumatan. Akhirnya demi bisa menepati janjinya dia sampai rela gak Jumatan. Ini juga udah keliru, udah gak bener yang kayak gini. Ya banyaklah teman-teman, makanya kalian harus cerdas, sering-sering konsultasi, sering-sering nanya ya. Termasuk juga ini teman-teman loh, ada perkara yang harus kalian ketahui baik-baik ya. Ini, Regan mau gak kerja di tempat yang haram? Nggak mau kan ya? Tapi posisinya kalau Regan udah terlanjur kerja di tempat yang haram, income-nya haram. Kalau Regan keluar pada saat itu juga dalam kondisi belum punya tabungan, dalam kondisi belum ada kerjaan baru, maka anak, istri bisa keteteran dan mereka bisa mati kelaparan. Pada posisi itu, apakah Regan wajib langsung keluar atau enggak? Nah, mau nanya, besaran mana dosanya? Pelacur atau pegawai bank konvensional? Bank. Karena riba 1 dirham aja dosanya sampai sekitar 36 kali lipat zina. 1 dirham riba. Apalagi pegawainya. Kalian tahu gak sih kenapa riba begitu ekstrim banget dosanya? Karena riba itu adalah pembunuh massal. Dan ngebunuhnya tuh pelan-pelan. Inflasi terjadi karena riba. Dan ketika kita terbiasa dengan transaksi riba, itu inflasi makin besar-besaran dan akan ngebunuh massal. Jadi sebenarnya dosa riba itu dosa membunuh. Tapi membunuhnya pelan-pelan. Makanya orang yang ngelakuin riba, kalau kolektif, kalau misalnya satu kampung praktek riba semua, hukumannya bukan di penjara tapi di apa? Dibunuh, diperangi sama Allah dan Rasulnya. Kenapa ini ada telepon? Maaf ya, decline dulu ya. Iya, decline dulu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Riba itu pembunuh massal, tapi pelan-pelan banget. Makanya hukumannya adalah Allah dan Rasulnya memerangi. Jadi kalau ada 1 orang, 2 orang ngelakuin riba, itu ditakzir, dihukum. Apa itu dipenjara kayak atau denda atau apalah secara Islamnya. Tapi kalau yang ngelakuin ribanya kolektif, 1 kampung, diperangi sama Allah dan Rasulnya. Nah, ada orang yang kerja sebagai pegawai bank konvensional dan dia udah tahu itu haram, cuman udah terlanjur, udah punya anak dan istri, dan dia gak punya tabungan. Kalau dia langsung keluar, anak istri gak bisa makan. Maka pada saat itu, yang disarankan para ulama adalah secepatnya usaha nyari kerjaan baru. Harus, tiap hari harus usaha. Ya. Kemudian kalau dia melihat, insya Allah ini secara perhitungan bisa saya survive selama beberapa bulan ke depan, segera keluar pada saat itu juga. Tapi kalau belum ada persiapan sama sekali, jangan langsung keluar. Karena kalau langsung keluar, mudarat, mati istri dan anak. Gitu. Kemudian kalian bilang, lebay Rizal, kan masih bisa minta bantuan ke sana sini sene sono. Zaman sekarang gak semudah itu. Minta bantuan ke orang tua, orang tuanya juga kelaparan. Minta bantu ke tetangga, tetangga gak ada yang perhatian.
Tapi saya ngelihat ada konten orang-orang yang udah hijrah dari riba, tiba-tiba dia jualan bakso cilok dan laku jadi kaya. Berapa persen? Sedikit. Jangan cherry picking gitu, jangan ngambil kisah-kisah ajaib kemudian digeneralisasi untuk semuanya. Makanya para ulama tuh cerdas ketika mereka ngebahas tentang orang-orang yang kerja di bidang riba dan kemudian mereka tahu harus tobat, maka mereka nggak langsung ayo langsung keluar, nggak. Mereka mikir juga, bukan nggak tawakal, bukan, realistis, betul. Makanya saranin kalau kalian mau curhat masalah konsultasi syariah ke Ustadz Devin, realistis banget beliau. Ya saat yang mandi suruh keluar. Gak usah nyebut nama. Tapi udah jadi rahasia umum sebenarnya. Ya. Tapi udah keburu kesebut namanya. Jangan ke Ustadz Ono, ke Ustadz Devin aja. Ke Ustadz Devin, ke Ustadz Ahmad Suryana, itu realistis banget. Mereka tahu realita. Kemarin aja ya pas ada yang nanya, ini maaf ya jadi cuma satu pembahasan tapi nggak apa-apa lah, ini manfaat banget. Ketika ada yang gini, jualan hijab yang nggak syar'i banget. Hijab non syar'i itu hijab yang kerudung kecekek gitu ya. Hijab kerudung sindel bolong, maksudnya kerudungnya ada yang bolong di dada gitu lah. Macam-macam lah yang kayak gitu kan ya. Nah, itu kan dia takut kalau penghasilannya tuh haram. Tahu Ustadz Devin realistis banget. Kita kalau ngelihat hijab untuk zaman now nggak bisa ngelihat kayak gitu. Posisinya nggak seperti itu. Justru orang-orang tuh pada nggak pakai hijab kan. Dan ada juga orang yang udah pakai hijab panjang. Dari nggak pakai hijab untuk pakai hijab panjang tuh mayoritas manusia tuh berproses nggak langsung. Sehingga ketika jualan hijab non syar'i itu bukan dalam rangka untuk ngasih kesempatan orang untuk maksiat, bukan. Tapi justru ngasih kesempatan orang untuk berubah sedikit demi sedikit. Bagusan mana orang yang ke pantai tanpa sehelai kain pun atau masih pakai kotanya SpongeBob bikin bottom gitu. Mana yang lebih bagus? Ya tentunya yang tertutup. Walaupun tertutupnya baru cuman di situ doang. Lalu kemudian kita ngejual itu bikini bottom gitu ya kepada orang yang emang udah niat buat telanjang. Di situ kita mendukung maksiat atau mengurangi maksiat? Mengurangi maksiat. Jadi kata Ustadz David, gak bisa kita haramkan orang-orang yang jualan kerudung non syar'i kayak gitu. Wow, itu mind blowing loh jawabannya loh. Baru nggak ya, kalau kalian ngelihat jawaban para syekh kan langsung tidak haram menjual kerudung-kerudung non syar'i, itu adalah mendukung kemaksiatan, mendukung tabaruj. Iya sih, itu fatwa ulama Saudi. Yang mana di sana kan emang kerudungnya panjang semua, cocok. Fatwa itu cocok untuk di Arab Saudi, cocok banget. Kalau untuk bekerja di tempatnya? Iya, untuk bekerja di tempatnya itu kalau misalnya kita bisa kerja di tempat yang lain silakan. Tapi kalau udah terlanjur kerja di sana, apakah kemudian langsung resign? Banyak berpikir dulu gitu. Makanya konsul. Butuh yang kayak gini tuh butuh konsul. Dan ingat ya, antara satu orang dengan orang lain bisa jadi beda. Jadi jangan digeneralisasi juga. Mungkin bagi dia lebih cocoknya stay di kerudung non syar'i. Tapi kalau Arizal lebih cocoknya untuk keluar. Kalau Arizal stay di situ dosa, income-nya bisa jadi haram. Tapi buat dia bisa jadi justru halal. Karena dia mengajak orang tuh berproses menutup. Sedangkan Arizal udah biasa jualan baju kerudung syar'i gitu ya misalnya. Dan udah banyak customernya. Malah tiba-tiba mulai sekarang saya nggak mau jualan kerudung syar'i lagi. Kerudungnya mulai dipendekin ya, itu mah bisa haram buat Arizal mah. Ya, jadi kalau konsultasi tuh makanya kalian jangan aneh. Kalau fatwa kadang-kadang antara satu orang dengan orang lain beda. Ibnu Abbas ditanya oleh dua asasin. Asasin yang pertama nanya, Ibnu Abbas, aku udah bunuh orang, apakah Allah akan ampuni dosaku? Ibnu Abbas bilang, iya, Allah akan ampuni dosamu. Asasin yang kedua datang, nanya yang sama, tapi jawabannya, Allah gak akan ampuni dosamu. Kok beda? Maka yang pertama udah ngebunuh dan taubat. Yang kedua udah ngebunuh dan kelihatan pingin bunuh lagi. Kalau dibilang kamu akan diampuni dosanya, nanti dia malah jadi semangat buat ngebunuh yang kedua kali. Gitu, makanya kalau fatwa beda. Ya.
Terima kasih teman-teman semua yang udah sabar. Ini maaf ya malam hari ini cuma 1 poin, tapi AA berharap poin tadi ada yang bisa diambil manfaatnya oleh kalian. Dan AA minta maaf kalau malam hari ini lebih banyak curhat pribadi, tapi ya curhat yang bisa mengambil hikmah. Semoga itu jadi pahala buat AA dan buat kalian juga insya Allah. Oke, itu aja. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Kita sampai jam 10 lebih 15. Besok mungkin ada kajian ya jam 5.30 insya Allah, diusahakan ada ya. Semoga AA nggak ketiduran, tapi defaultnya Dava tolong ya besok 5.30 buka zoomnya, oke? Untuk kajian fikih insya Allah. Silakan yang mau nanya langsung ada? Ada kan mau nanya? Belum? Belum? Oke. Kalau kita posisi sedang mencari kerjaan halal setelah sekarang terjebak di kerjaan haram, apakah kita bisa menunda sampai dapat kerjaan selevel? Atau lebih baik asal ada aja yang halal? Nah, jangan nunggu yang selevel, enggak Bin. Kalau emang udah ada kerjaan lain, yang mana kerjaan tersebut bisa membuat kita bertahan hidup, maka langsung keluar dari kerjaan yang sekarang, yang terjebaknya gitu. Tapi mau nanya dulu, ini kan pertanyaannya bukan, ini bisa jadi bukan kejadian sama Bintang ya, Bintang cuma nanya doang. Ini emang benar seluruhnya haram? Cek, ini masih aman? Masih ya? Oke. Atau potong-potong nih? Cek. Aman, oke. Nah, apakah benar-benar 100% haram gajinya? Atau gajinya secara umum halal, tapi ada perkara haram yang kita nggak bisa menolaknya. Kalau gitu lain Bin. Kalau misalnya Bintang kerja secara umum gajinya halal, tapi ada beberapa perkara yang ada haramnya, dan itu Bintang nggak bisa nolak. Pada saat itu jangan keluar dari kerjaan, jangan lanjut. Tapi gaji yang kita perkirakan haram, misalnya 5% atau 10%, itu disucikan. Gitu fatwa para ulama tuh, ya. Kalau emang pekerjaan kita mayoritasnya haram, ya udah keluar. Kalau emang kita udah dapat pekerjaan yang bisa sekedar untuk kita bertahan hidup. Tapi kalau belum dapat, lanjut dulu kerja di sana, kemudian gajinya pakai untuk kebutuhan primer aja, sisanya kita sucikan. Sambil minta ke Allah agar Allah beri kita pertolongan untuk bisa dapat kerjaan yang full halal. Tapi kalau kerjaannya mayoritasnya halal, hanya kecampur sama keharaman sedikit, dan kita emang nggak bisa nolak keharaman tersebut, ya udah gajinya sepersekian persen disucikan. Tapi jangan keluar dari kerjaannya, oke? Jangan. Oke, ada yang dari kalian yang mau nanya? Belum? Kalau keadaannya misalnya nih susah nyari kerja gitu, Susah terus nyari. tiba-tiba ya itu kita dapat kerjaannya yang mayoritasnya haram Yang gitu. mayoritasnya haram. Nah Ya. itu kayak gimana kondisinya? Kalau gitu terus dulu di kerjaan tersebut, sambil minta tolong ke Allah, sambil nyesel terus, sambil istighfar terus, sambil ikhtiar nyari kerja terus. Terus ya. Jadi terus. Dan kalau misalnya nabung nih, kita nabung. Lalu tabungan ini udah cukup bisa ngebuat bisnis. Bisnis tapi modalnya pakai uang haram kayak gitu ya. Maka sambil kita kerja di tempat haram tersebut, sambil coba buka bisnis kecil-kecilan, sambil kita ngelihat kalau emang ternyata bisa berlanjut, maka dan itu sudah cukup profit untuk ngebuat kita bertahan hidup, maka lanjutkan bisnis tersebut dan kita keluar dari kerjaannya. Tapi ingat, pas kita lagi bisnis tersebut, walaupun modalnya halal, tapi kita niatin, ya Allah, modalnya haram ya. Kita niatin, ya Allah, ini modalnya haram, tapi aku berniat ini minjem dulu ya Allah. Nanti ketika aku sudah secara finansial udah baik lagi, itu modal yang haram, bahkan profitnya juga akan banyak aku sedekahkan ya Allah, sebagai pensucian atas keharaman yang dulu aku ambil. Seperti itu. Paham ya? Nah. Apakah boleh orang tua menyuruh anak membiasakan hal sunnah dan menegur anak bila tidak melakukan hal yang sunnah? Boleh, tapi lihat situasi kondisi. Kalau anak kita punya semangat, maka silakan. Aduh, ini tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar. Keluar ya? Ya, mohon maaf ya. Fotonya kebagi dua. Ada?
langsung diklik. Oke. Ya kita tadi zoomnya kepotong sebentar. 6% ini. Iya, handphonenya tinggal 6%. Udah masuk? Jelek internetnya. Coba dulu aja lah. Aman deh. Oke. Jadi tadi kita lagi ngebahas tentang apa? Sunnah ya, nyuruh anak untuk ngelakuin hal yang sunnah. Ini. Oke. Recording in progress. Wah, ini harus masuk pakai ini dulu. Google, email dan sebagainya. Gimana ya? Repot. Ya udah aja deh. Sebentar, coba pakai yang akun A sendiri ya. Recording in progress. Oke, alhamdulillah. Ya, mohon maaf teman-teman. Kalian yang langsung kabur, kalian mentalnya belum sabar nih. Maaf kalau ada kesalahan teknis gitu tuh sabar dulu gitu. Ada beberapa orang yang tiba-tiba leave ya. Tenang, masih ada sekitar 2 menit sampai 3 menit lagi kita sampai beres ya. Maaf tadi internetnya agak jelek. Jadi kalau anak kita boleh-boleh aja kita suruh yang sunnah sebagai pembiasaan tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Terus sering dikasih reward. Ya. Jangan sampai jadi beban buat dia yang akhirnya dia jadi benci sama syariat. Kalau ngajak teman yang pernah murtad, apakah ngajak syahadat dulu atau ngajak taubat dulu? Ngajak taubat itu sekalian syahadat kok. Ya. Tadi ada pertanyaan yang belum kejawab nggak? Tolong kirim ulang karena baru masuk lagi ini jadi hilang pertanyaan-pertanyaan di atas. Nggak ada? Ada yang mau nanya kalian dari sini? 2 menit lagi ayo. Ada Ustaz. Ya silakan. Okay. Ketika seorang imam bacaan salamnya itu assalamualaikum, misalnya dia baca assalamualaikum Ustaz, apakah sholat itu batal Ustaz? Assalamualaikum. Harusnya assalamualaikum, dia malah assalamualaikum ya. Ya. Harusnya ini kalau salam jadinya bukan salamualaikum tapi salamun alaikum. Kalau pakai as jadi assalamualaikum, kalau tanpa as jadinya salamun alaikum. Tapi kalau bacaan sholat sepertinya jangan salamun alaikum ya, harus ngikutin Nabi SAW yaitu assalamualaikum. Apakah itu sah atau enggak? Belum tahu kalau gitu. Maaf ya, belum bisa ngejawab. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, insyaallah. Buat yang belum terjawab nanti nanya aja secara personal ya. Halal kok, gratis. Oke. Dekat kos saya ada masjid yang tiap kali mau sholat 5 waktu muter murotal. Ya. Tapi di ayat terakhir di bagian kufuan ahad dibaca berkali-kali dan kali terakhir dibacanya kufwa aja. Itu bagaimana? Itu nggak jelas, itu kok bisa-bisanya ada orang ngebaca kayak gitu ya, nggak ngerti ya. Takutnya itu jadi bukan istihza tapi mungkin masuknya ke bid'ah ya. Tapi nggak ngerti, mungkin dia menghayati bagian kufuan ahad tapi asa nggak pas kalau ngayat kufuan ahad walam yakul gini, kalau diulang-ulang walam yakul lahu kufuan ahad, tidak ada yang setara dengan dia, terus kita ngehayatin walam yakul lahu kufuan ahad, itu nggak apa-apa. Tapi ini kenapa yang diulang-ulang cuma kufwa 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 kufwa, ini nggak ngerti kalau kayak gitu ya. Oke. Kalau bisnis yang modalnya dari uang haram udah sukses, maka baru nyampe situ ya. Kalau bisnisnya haram dari uang modal haram, maka kalau misalnya udah sukses segera keluar. Lalu kemudian uang-uang tadi disucikan. Kalau misalnya udah dapat profit dan kita ketika bisnis pakai uang haram tersebut niatkan, ya Allah, ini pakai uang haram tapi aku bertekad untuk nanti menggantikannya dengan cara membersihkannya pakai uang halalku kalau aku udah stabil lagi. Niatkan gitu ke Allah ya, niatkan itu ke Allah. Jadi harus realistis ya. Ada murid AA yang harta haramnya itu 1 miliar. Kalau dia disuruh langsung sedekah 1 miliar untuk mensucikan harta haramnya, dia nggak bisa hidup. Pelan-pelan aja kata, tenang. Walaupun sebulan cuma bisa 500.000 disucikan, nggak apa-apa. Realistis ya. Oke. Yang move on dari kerja haram dengan bisnis halal pakai tabungan kerja haram tadi nyampe situ udah ya. Nah. Oke, baik itu dulu teman-teman ya, sampai ketemu lagi. Mohon maaf atas pertanyaan yang belum terjawab. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka